Halo pemirsa, kali ini No Hub News akan membahas Yonaguni, kota kuno di bawah laut. Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita selami misteri ini. Di dasar laut lepas pantai Yonaguni, Jepang, tersembunyi formasi batu raksasa yang memicu rasa kagum dan misteri. Ditemukan pada 1928, struktur menyerupai piramida, tangga dan dinding ini dijuluki Monumen Yonaguni, sering disebut sebagai Atlantis Jepang. Beberapa percaya ini reruntuhan kota kuno berusia 10.000 tahun dibuat oleh peradaban hilang, mungkin Jomon atau benua mitosmu. Namun, lainnya yakin ini hanya formasi alam akibat erosi dan gempa. Apa sebenarnya Monumen Yonaguni? Mengapa memicu perdebatan sengit? Mari kita selami misteri ini. Dari penemuan hingga teori kontroversial yang mengguncang arkeologi, penemuan yang mengejutkan. Pada 1946, seorang penyelam lokal, Kihachiro Aratake, mencari lokasi untuk mengamati hiu martil di perairan Yonaguni, pulau terpencil di Kepulauan Ryukyu, 100 km timur Taiwan. Tanpa sengaja, ia menemukan struktur batu besar di kedalaman 25 meter, dengan tangga simetris, sudut siku-siku, dan platform lebar. Struktur utama, sepanjang 50 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 25 meter, menyerupai piramida bertingkat. Formasi lain, seperti dinding, pilar, dan kanal, tersebar di area seluas 300 x 150 meter. Karena koral menutupi batu, sulit menentukan asalnya, tapi penemuan ini langsung jadi sensasi, menarik penyelam dan peneliti. Monumen ini terletak di bawah tebing Arakawabana, terdiri dari batu pasir dan lumpur dari grup Yaeyama, terbentuk 20 juta tahun lalu. Usia batuan ini bukan berarti struktur berusia sama, tapi menunjukkan material geologis kuno. Analisis karbon 14 pada koral dan sedimen sekitar menunjukkan situs ini terendam sekitar 10.000 dan 12.000 tahun lalu, saat permukaan laut naik pasca zaman es. Jika buatan manusia, ini berarti dibuat saat daratan masih di atas air, menjadikannya lebih tua dari piramida Giza, 4.500 tahun, atau Stonehenge, 5.000 tahun. Teori buatan manusia. Pendukung teori buatan manusia, seperti ahli geologi laut Masaki Kimura, yakin Monumen Yonaguni adalah kota kuno. Kimura, yang meneliti situs ini selama 15 tahun, mengidentifikasi 10 struktur utama, termasuk piramida bertingkat, kastel, 5 kuil, lengkungan, dan stadion, terhubung oleh jalan dan kanal air. Ia temukan tanda penggalian, relief menyerupai kura-kura dan wajah mirip Raja Okinawa, serta batu dengan simbol mirip aksara Kaida kuno. Kimura awalnya perkirakan usia 10.000 tahun, tapi riset lanjutan revisi jadi 2.000-5.000 tahun, masih sangat tua. Kimura hubungkan situs ini dengan benua mitosmu, yang konon tenggelam di Pasifik akibat bencana, mirip Atlantis. Ia catat Yonaguni rawan gempa dan tsunami contohnya. Tsunami 1771, setinggi 40 meter menewaskan 12.000 orang. Bencana serupa mungkin tenggelamkan kota kuno ini. Pendukung lain, seperti penulis Graham Hancock, tunjukkan konsentrasi fitur geometris tangga siku-siku, platform datar, dan kurangnya puing lepas sulit dijelaskan hanya oleh erosi alam. Hancock bandingkan dengan situs bawah air lain, seperti Dwarka di India, sebagai bukti peradaban purba yang terlupakan. Bukti arkeologi mendukung kemungkinan manusia purba di wilayah ini. Suku Jomon, penghuni Jepang sejak 12.000 SM, dikenal ciptakan tembikar tertua dunia. Meski dianggap pemburu pengumpul, temuan seperti pemukiman Sanai Maruyama, 5.500 SM tunjukkan kemampuan organisasi kompleks. Jika Jomon atau kelompok lain bangun Yonaguni, ini tantang anggapan bahwa struktur megalit butuh pertanian, yang muncul 12.000 tahun lalu. Teori formasi alam. Skeptis, seperti geolog Robert Schoch dari Universitas Boston, yakin Monumen Yonaguni adalah formasi alam. Schoch catat batu pasir di situs ini punya lapisan paralel dan retakan vertikal alami, yang mudah pecah jadi bentuk persegi akibat gempa, umum di wilayah cincin api Pasifik. Erosi air laut dan arus kuat, yang capai 7 knot di Yonaguni, lanjutkan pemahatan alami.
Shock bandingkan dengan formasi serupa, seperti Giant's Causeway di Irlandia Utara, di mana aktivitas vulkanik ciptakan kolom basal heksagonal tanpa campur tangan manusia. Penelitian 2019 oleh Takayuki Ogata DKK menggunakan model elevasi digital dan analisis lapangan di 3 geositus Yonaguni, Tindabana, Kube Ryofurishi, Saninudai, temukan fitur serupa di darat, seperti tangga batu pasir akibat pelapukan. Mereka simpulkan monumen Yonaguni terbentuk oleh erosi pada sambungan batu pasir, bukan buatan manusia. Shock juga bantah ukiran Kimura, menyebutnya goresan alami atau hasil aktivitas biologi, seperti cacing laut. Kurangnya artefak jelas, seperti alat atau tembikar, dan tidak adanya catatan sejarah tentang peradaban di Yonaguni, perkuat teori alam. Shock akui manusia purba, mungkin gunakan atau modifikasi formasi ini, seperti makam batu kuno di daratan Yonaguni yang meniru pola alam. Tapi, ia tolak ide kota bawah air, menyebutnya proyeksi modern pada pola geologis. Bimini Road di Bahama, formasi batu mirip jalan tapi alami, jadi contoh lain bahwa alam bisa ciptakan bentuk menyerupai arsitektur. Kontroversi dan debat publik. Debat tentang Yonaguni mencerminkan ketegangan antara arkeologi konvensional dan teori alternatif. Konteks historis. Jika buatan manusia, Yonaguni predatasi monumen kuno lain, tentang garis waktu peradaban. Ini dukung ide dunia bawah laut Hancock, bahwa peradaban maju ada sebelum zaman es, tenggelam saat laut naik 120 meter. Tapi, skeptis bilang, ini spekulasi tanpa artefak fisik, seperti tulang atau alat, yang biasanya temani situs manusia. Bias penelitian, pendukung teori alam, sering dari barat, dominasi narasi akademik, sementara Kimura, dari Jepang, hadapi skeptisisme berat. Ini picu kritik tentang bias budaya dalam arkeologi, terutama karena Jepang dan Okinawa tak anggap situs ini warisan resmi, batasi dana dan penelitian. Teori konspirasi. Di media sosial, spekulasi liar kaitkan Yonaguni dengan alien atau peradaban hilang seperti Mu atau Yamatai, kerajaan Jepang kuno abad ketiga. Netizen ramai, bukti kota purba. Versuker cuma batu biasa. Klaim alien ditolak ilmuwan, tapi tarik perhatian publik. Pariwisata versus konservasi. Yonaguni jadi destinasi penyelam populer, meski arus kuat bahayakan keselamatan. Tanpa status warisan, situs rentan kerusakan dari penyelam atau lingkungan. Tsunami dan gempa lanjutan bisa hancurkan formasi, seperti prediksi kenaikan suhu global 1,2 derajat sejak 1900, yang tingkatkan badai. Survei 2024 di X tunjukkan 60% pengguna percaya Yonaguni buatan manusia, 30% pilih teori alam, dan 10% pilih alien atau lainnya, cerminkan daya tarik misteri ini. Tantangan penelitian. Penelitian Yonaguni hadapi rintangan. Lingkungan sulit, arus kuat, hingga 7 knot, dan kedalaman 10 hingga 35 meter, batasi waktu penyelaman, hanya 20 hingga 30 menit per sesi. Badai musim dingin, Januari hingga Maret, sering tutup akses. Kurangnya artefak, tak ada temuan pasti seperti tembikar atau alat, yang umum di situs Jomon. Tablet Rosetta Okinawa Kimura kontroversial, karena simbolnya tak cocok dengan aksara Kaida. Minim dana. Tanpa pengakuan resmi dari Badan Kebudayaan Jepang atau Okinawa, penelitian bergantung pada sponsor swasta, seperti ekspedisi 1997 oleh Yasuo Watanabe. Biaya pemetaan bawah air sekitar $500.000 per proyek sulit didanai. Kerusakan situs, koral dan sedimen menutupi detail, sementara aktivitas penyelam, 50.000 kunjungan tahunan, risiko rusak fitur halus. Krisis iklim, dengan kenaikan permukaan laut 3 memet tahun, ancam situs lebih lanjut. Namun teknologi bantu. Pemetaan sonar dan model 3D ungkap detail struktur tanpa ganggu situs. Analisis isotop pada koral bisa perjelas kapan situs terendam. AI kini bantu bandingkan Yonaguni dengan formasi alam lain, seperti tessellated pavement di Tasmania, untuk bedakan tanda manusia versus erosi. Implikasi. Mengapa Yonaguni penting? Yonaguni punya dampak luas. Sejarah manusia. Jika buatan manusia, Yonaguni ubah pemahaman tentang peradaban purba,
tunjukkan kemampuan megalit sebelum pertanian. Ini dukung teori bahwa zaman es sembunyikan banyak situs bawah air, seperti 70% garis pantai dunia yang terendam sejak 12.000 tahun lalu. Geologi dan lingkungan. Jika alam, Yonaguni jadi studi kasus tentang kekuatan erosi dan tektonik di cincin api, bantu prediksi bencana di wilayah rawan gempa. Budaya dan pariwisata. Situs ini tingkatkan ekonomi Yonaguni, tarik 50.000 penyelam tahunan, tapi butuh konservasi ketat, seperti model situs warisan dunia UNESCO, seperti Palau. Filosofi penemuan. Yonaguni ajak renung. Apakah kita terlalu cepat tolak ide peradaban hilang, atau terlalu mudah terpikat mitos Atlantis? Secara emosional, Yonaguni hubungkan kita dengan misteri leluhur dan kekuatan alam, entah buatan manusia atau karya geologi ribuan tahun. Masa depan penelitian. Penggalian bawah air di sekitar Yonaguni bisa temukan artefak, seperti tembikar Jomon atau tulang, yang jelaskan aktivitas manusia. Analisis DNA sedimen laut dapat petakan kehidupan purba di wilayah itu. Teknologi seperti spektrometri massa dalami komposisi batu, bedakan tanda pahat versus erosi. Jika ditemukan bukti alat atau struktur tambahan, teori buatan manusia bisa menguat. Kolaborasi dengan peneliti lokal Okinawa dan internasional penting untuk hindari bias dan hormati konteks budaya. Mengapa Anda harus peduli? Monumen Yonaguni adalah teka-teki yang satukan sains, sejarah, dan imajinasi. Apakah kota kuno Jomon benuamu, atau hanya batu yang dipahat alam? Misteri ini dorong kita tanya, seberapa banyak masa lalu yang masih tersembunyi di lautan? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah Yonaguni bukti peradaban hilang, atau keajaiban geologi yang memikat dunia? Itu tadi, No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.